Oke, prosedur percobaan untuk pengukuran resistansi menggunakan multimeter analog dan digital. Yang pertama, siapkan semua peralatan yang akan digunakan pada praktikum ini. Kita menggunakan multimeter analog, multimeter digital, project board, dan resistor. Kemudian yang kedua, pada multimeter analog pindahkan posisi selektor pada ohmmeter. Oke, kalau di awal kondisinya off, kemudian pindahkan selektornya ke pengukuran ohm. Ya, pengukuran ohmnya ada pilihan kali 1, kali 10, kali 100, kali 1K, dan 100K. Selanjutnya, lakukan proses kalibrasi pada ohmmeter dengan jalan menyatukan kabel positif dan negatif. Kemudian lihat penunjuk ohmmeter. Nah, di sini ada prob pengukuran ya, ada prob berwarna merah dan berwarna hitam. Ya, prob yang merah itu untuk prob positif, kemudian prob yang berwarna hitam untuk prob yang negatif. Oke, ditempelkan kedua probnya. Kemudian ini untuk kali 1 terlebih dahulu ya. Kita perhatikan jarumnya. Ini untuk melakukan zero adjust sebenarnya atau kalibrasi ohmmeter. Nah, diputar pointernya hingga jarumnya menunjukkan 0 ohm. 0 ohm itu dilihat pada skala yang paling atas. Ya, jarumnya harus bergerak menuju 0 ohm. Oke, kalau sudah, kemudian prosedur yang keempat, setelah proses kalibrasi maka ohmmeter siap digunakan. Yang kelima, rangkai seperti pada gambar 1.4a. Ya, gambar 1.4a, kita mengukur resistor dengan multimeter analog. Sekarang kita ambil dulu resistor dengan gelang warna biru, abu-abu, coklat, emas. Ya, ini nilainya 680 ohm, toleransi 5%. Oke, kita akan mengukur resistornya berapa nilainya dengan menggunakan multimeter analog. Kita pasang dulu di project board seperti ini ya. Oke, kemudian kita ukur menggunakan multimeter analog. Ditempelkan prob dari multimeter analog pada ujung-ujung kaki resistor. Oke, kemudian perhatikan pengukuran yang ditunjukkan oleh multimeter analog. Oke. Nah, ini hasil jarumnya menunjukkan pada angka 500 ya, belum sampai ke 1K. Jadi walaupun lebih dari 500 tapi tidak sampai ke 1K, kita baca ke garis yang paling dekat. Berarti kita baca sebagai 500. Silakan diisi datanya di modul percobaan. Kemudian lakukan pengukuran pada resistor tersebut dengan rang sesuai dengan pada tabel. Untuk setiap rang pengukuran kita lakukan sebanyak 5 kali. Jadi sudah dapat nilai 500 tadi, kita ulangi sebanyak 5 kali. Walaupun hasilnya sama, tetap dilakukan pengukuran sebanyak 5 kali. Oke, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Hasil pengukurannya tetap menunjukkan di angka 500. Tuliskan ke catat hasil pengukuran pada tabel. Kemudian jangan lupa mengkalibrasi alat ukur untuk setiap pergantian rang pada multimeter analog. Sekarang kita menggunakan rang kali 10. Jangan lupa dikalibrasi lagi
seperti prosedur nomor 3. Ditempelkan propnya, kemudian diatur melalui knob zero control, dan diulangi lagi untuk resistor yang sama pada rank kali 10. Nah, ini hasil pengukurannya menunjukkan angka 65 ya. Ditunjukkan angkanya adalah 65. Oke, 65. Jangan lupa dicatat hasil pengukurannya. Kemudian kita ulangi sebanyak 5 kali. Oke, 5 kali pengukuran hasilnya tetap 65. Dituliskan di tabel. 65 dikali 10 ya. Ini yang dituliskan di tabel adalah hasil pembacaannya, bukan penunjukan jarumnya. 65 dikali 10 maka hasilnya adalah 650 ohm. Oke, selanjutnya menggunakan rank kali 100 ya. Kita lakukan juga proses kalibrasi seperti prosedur nomor 3, ditempelkan kedua propnya, kemudian diatur melalui knob zero control, pastikan 0 ohm. Nah, selanjutnya kita ukur lagi resistor yang sama sebanyak 5 kali. Oke, ini hasilnya 6,5. Hasilnya adalah 6,5 dikali 100 sama dengan 650 ohm. Kita ulangi sebanyak 5 kali. Oke, selanjutnya untuk rank pengali kali 1K, tempelkan lagi propnya, lakukan zero adjust dengan mengatur dari knob zero control, pastikan 0 ohm. Selanjutnya ukur lagi resistor yang sama sebanyak 5 kali. Ini hasilnya adalah 0,6 hasil penunjukan jarum dikali rank pengalinya, berarti 0,6 dikali 1K sama dengan 600 ohm. Selanjutnya untuk rank pengali kali 100K, kita pindahkan selektornya. Selanjutnya tempelkan kedua prop, lakukan zero adjust dengan mengatur melalui knob zero control ya, sehingga jarum penunjukannya di 0 ohm. Nah, sekarang kita ukur resistornya sebanyak 5 kali. Ini jarumnya menunjukkan angka 0 ya, walaupun bergerak sedikit tapi lebih menunjukkan ke angka 0, maka hasil pengukurannya adalah 0 ohm. Diulangi sebanyak 5 kali. Siap.
Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran resistansi menggunakan multimeter digital. Nah, untuk melakukan percobaan ini, maka alat dan bahan yang kita butuhkan berupa multimeter digital itu sendiri, project board, resistor yang akan diukur, serta kabel prop. Untuk multimeter digital seperti yang terlihat di depan ini, nah, di sini ada beberapa fitur-fitur yang harus diperhatikan. Yang pertama ini tombol power. Kalau ini tombol untuk hold. Hold itu misalnya ada pengukuran yang bergerak, bisa kita tahan sehingga nilainya tidak akan berganti-ganti. Terus di sini ada simbol ohm. Nah, ini tandanya bahwasanya mulai dari garis yang di bawah sini sampai garis yang ada di atas sini maka range yang bisa dipilih tersebut merupakan range untuk pengukuran resistansi mulai dari 200 sampai 20 mega ohm. Lanjut di sebelah kanan sini ada simbol tegangan DC. Jadi range mulai dari 200 mV sampai 600 volt. Yang di bawah sini simbol tegangan AC, juga mulai dari 200 mV sampai 600 volt. Di bawah ini untuk pengukuran arus AC mulai dari 2 mili sampai 10 ampere. Yang di sebelah sini pengukuran arus DC mulai dari 2 mili sampai 10 ampere. Nah, ini sebelah sini ini merupakan range untuk pengukuran kapasitor mulai dari 20 nanofarad sampai 20 mikrofarad. Selanjutnya di atas ini range untuk atau selektor pengukuran frekuensi, maksimalnya 20 kHz. Kalau yang di atas ini merupakan pengukuran dioda atau pengecekan dioda serta pengecekan kontinuitas atau buzzer. Untuk pengukuran resistansi pada praktikum ini kita mengacu pada tabel berikut. Nah, di tabel range yang digunakan yaitu 2 kilo, 20 kilo, 200 kilo, 2 mega dan 20 mega. Jadi langkah awalnya yaitu pilihlah selektor atau range yang akan digunakan, hidupkan multimeter digitalnya, adapun SOP penggunaan multimeter digital ini yaitu sebagai berikut. Pasang prop multimeter digital ini pada terminal yang diinginkan. Di sini bisa dilihat simbol-simbolnya. Ini untuk pengukuran arus yang maksimalnya 10 ampere. Ini pengukuran arus juga tapi maksimalnya 200 mA. Ini bisa untuk mengukur tegangan, ohm, dioda, dan frekuensi. Nah, yang COM ini merupakan negatifnya. Untuk mengukur resistansi kita pasangkan prop merah di sini, prop hitam di COM. Kemudian pilih range-nya sesuai dengan range yang kita inginkan. Baru hidupkan power. Setelah itu kita ukur resistor yang mau kita ukur. Sini sudah ada resistor. Kita ukur. Nah, yang terbaca di multimeter yaitu 0,6735. Ya, jadi di sini ada titik,
itu menandakan bahwasanya ada 0 di belakang titiknya, 0,6734. Lihat satuan dari rangnya yaitu K, berarti 0,6 kilo ohm. Sesuai prosedur, maka kita harus ngeceknya selama 5 kali sambil dicatat berapa nilai yang tertera. Dapat dilihat bahwasanya nilainya sekitar 0,673. Lanjut ke rang 20K. Jadi di multimeter digital ini kita tidak perlu melakukan yang namanya kalibrasi untuk perpindahan setiap rangnya, dan tidak ada zero adjustment. Ini bisa dilihat nilainya 0,673, 0,673 lagi satuannya K, berarti 0,673 kilo ohm atau 673 ohm. Selanjutnya ring 200K. Di sini yang terbaca yaitu 0,67. Selanjutnya pengukuran yang 2 mega. Ini rangnya 2 mega, pengukuran maksimalnya itu 2 mega. Kita ukur. Terbaca di sini 0,0007 ya, 0,0007 satuannya mega ohm. Diulang lagi. Berubah jadi 0,0006 tadi jadi 0,0007. Yang ketiga 0,0007, 4 0,0007, yang kelima
0,0007. Selanjutnya kita ubah ke selektor 20 mega. Maka yang terbaca 0,000. Kenapa? Karena di sini satuannya 20 mega. Nah, ya seharusnya yang terbaca itu 0,00006 atau 00007. Jadi untuk di tabel kalau seperti ini yang dituliskan adalah strip atau 0. Beda halnya kalau misalnya seperti ini pada selektor 200 ohm ini maksimalnya pembacaan dari multi yaitu 200 ohm, sedangkan resistor yang kita mau ukur lebih dari 200 ohm, maka tampilannya tidak akan berubah. Itu menandakan bahwasanya dia overload atau sudah melebihi kapasitas pembacaan. Untuk mematikan multimeter digital, maka tekan tombol powernya. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan pengukuran tegangan menggunakan alat ukur voltmeter SLW atau Yokogawa. Baik, untuk praktikum pengukuran tegangan DC, prosedur percobaan yang pertama, kita atur potensiometer pada power supply ke posisi 0 volt dengan memutar potensiometer penuh ke kiri. Sekarang nilainya di angka 5,6 volt. Saya atur melalui potensiometer voltage di sini hingga 0 volt. Kemudian kita bersiap untuk prosedur yang kedua, merangkai seperti gambar 1.5. Kita gunakan voltmeter DC. Di sini sudah ada dua kabel yang saya hubungkan, kabel berwarna merah saya hubungkan ke terminal positif voltmeter DC, kabel yang berwarna hitam saya hubungkan ke terminal reng. Jadi yang hitam ini menjadi terminal negatifnya voltmeter DC. Saya hubungkan positif menuju positif power supply, negatif ke negatif power supply. Kemudian kita akan ukur seperti gambar. Kita pertama kali akan menggunakan multimeter analog. Ini sudah saya siapkan multimeter analog. Agar memudahkan ketika mengambil data, saya hubungkan terlebih dahulu dengan kabel jumper. Oke, seperti gambar ya. Terminal positifnya multimeter analog dihubungkan dengan positif power supply. Negatif multimeter analog dengan negatif power supply. Oke. Untuk di awal kita gunakan dulu reng 250. Reng 250. Kita akan gunakan 3 buah reng, yaitu 250, 50, dan 10. Nanti akan kita lihat reng mana yang paling sesuai untuk digunakan. Prosedur yang ketiga, atur tegangan pada power supply sampai penunjukan 10 volt pada DC voltmeter. Saya gunakan reng 10. Ini saya outputkan.
menunjukkan nilai tegangan dari power supply hingga voltmeter DC menunjukkan pengukuran 10 volt. Oke. Baik, sekarang voltmeter sudah menunjukkan nilai 10 volt ya. Saya menggunakan rang 10. Kemudian saya baca di skala yang bawah, skala penuhnya adalah skala 100. Jika penunjukan jarumnya di angka 100 menggunakan rang 10 volt, maka 100 per 100 skala penuh dikali rang 10. 100 per 100 dikali 10 sama dengan 10 volt. Nah, sekarang kita perhatikan hasil pengukuran dari multimeter analog di rang 250. Nah, nih multimeter analognya, jarumnya bergerak ya di angka 10. Bagaimana cara membaca multimeter analog? Perhatikan di sini ada garis skalanya banyak. Paling atas itu untuk skala ohmmeter, kemudian di bawahnya ada skala yang tulisan di ujungnya V.A. Nah, ini adalah skala yang kita baca untuk membaca hasil pengukuran voltmeter, volt dan ampere. Nah, karena menggunakan skala 25, menggunakan rang 250 agar memudahkan, kita menggunakan skala penuh 250. Jadi penunjukannya sekarang 2 garis ya. 2 garis. Berarti satu garisnya 5. 2 garis 10. 10 per 250 dikali rang 250. Hasilnya adalah 10 volt. Nah, ketika membaca, sebaiknya pastikan alat ukur berada di tempat yang datar. Jangan sambil dipegang seperti saya tadi, tapi saya tadi hanya mencontohkan saja agar terlihat pergerakan jarumnya. Oke, selanjutnya kita tuliskan hasil pengukurannya di modul. Untuk rang 250 hasil pengukuran ya, bukan hasil penunjukan, hasil pengukurannya kita tuliskan. (10 volt). Kemudian kita lanjut untuk prosedur yang ke-6. Tanpa melepas DC voltmeter, ukur tegangan power supply menggunakan multimeter digital dengan terlebih dahulu mengubah switch ke tipe tegangan DC dan menggunakan rang tegangan yang mungkin. Baik, di sini saya perlihatkan multimeter digital ya. Kalau tipe yang saya gunakan ini adalah multimeter digital manual rang, artinya rangnya harus dipilih terlebih dahulu seperti multimeter analog, tapi ya pengukurannya secara digital ditunjukkan hasilnya. Nah, di sini ada bermacam rang tegangan ya, kita perhatikan di sini volt, ini ada simbol DC, maka kelompok rang yang di sini mulai dari 200 M hingga 600 volt. Di sini 200 mV maksudnya ya, 200 mV hingga 600 volt adalah pengukuran tegangan DC. Nah, karena sumber tegangan yang kita ukur besarnya adalah 10 volt, maka kita harus pilih rang yang bisa dan memungkinkan untuk mengukur. Saya pilih rang 20, 200 dan 600. Jadi rang yang selain dari itu tidak digunakan.
kita gantikan multimeter analognya tadi, matikan dulu power supply-nya. Voltmeter DC-nya tidak perlu dilepas ya, karena voltmeter DC-nya adalah patokan untuk nilai 10 volt power supply. Nah, di sini menggunakan rank 600 terlebih dahulu. Prop yang merah ini adalah terminal positifnya dari multimeter digital, saya hubungkan juga dengan yang merah tadi. Kemudian prop yang hitam untuk negatifnya, saya hubungkan lagi ke kabel yang terhubung ke negatif power supply. Ditekan dulu tombol powernya. Oke, sekarang kita ukur berapa hasil pengukuran menggunakan multimeter digital seperti prosedur nomor 6. Hasil yang ditunjukkan oleh multimeter digital adalah 10,1 volt ya. Ini karena angkanya masih bergerak, boleh dibaca 10,1 atau 10,2. 10,1 volt. Kemudian prosedur yang ketujuh, catat hasil pengukuran tegangan pada tabel 1.3. Nih, rank 600, hasilnya adalah 10,1 volt. Kemudian jika sudah selesai, maka bisa diulangi untuk rank yang lain.